Selamat berjumpa kembali dengan saya. Kaitan kita akan tutorial mengenai bagaimana membuat animasi seperti ini dengan menggunakan Enscape dan SketchUp. Animasi merupakan suatu gambar bergerak di mana kamera kita bisa tata moving sehingga menjadi sebuah tautan gambar-gambar yang menarik untuk presentasi. Untuk melakukan editing Enscape, seperti biasa saya sudah split layar dalam dua layar terpisah, Enscape di sebelah kanan, SketchUp di sebelah kiri. Ini file SketchUp saya, file latihan. Nanti saya akan juga berikan file ini. Kemudian di sisi kanan adalah tampilan Enscape-nya. Seperti ini. Langkah pertama untuk membuat animasi, kita harus atur kaitan dengan visual settingnya. Ini terkait dengan ukuran dan format file animasinya. Kita ada pengaturan kaitan rendering, kemudian kaitan dengan image-nya, kaitan dengan atmosfer. Ini sudah saya berikan kemarin, atmosfer. Kemudian kaitan dengan capture, ini yang utama. Kita akan atur. Yang pertama adalah resolution-nya. Apakah kita pilih HD, apakah kita pilih 1024x768. Kali ini saya akan pilih Full HD seperti ini. Yang lain nanti kita bisa atur. Untuk pengaturan JPEG-nya dengan kita screen capture, formatnya apakah JPEG, apakah PNG. Kita bisa pilih di antara beberapa pilihan di sana. Saya biasanya pakai PNG atau JPEG. Setelah itu kita siap melakukan rendering. Yang pertama kita atur, pastinya kita shift, kemudian saya tampilkan dulu, kita shift klik kanan sehingga kita bisa tahu waktunya jam berapa. Di kanan bawah ada tulisannya jam berapa kita akan rendering. Ya, kita bisa pilih. Saya muncul waktu yang bayangannya cukup terlihat di sini. Saya akan mulai dari jam 12 ke sana. Langkah pertama untuk membuat animasi, kita perlu tetapkan sudut pandang pertama. Saya kebetulan ingin mau menampilkan dari sisi sini. Jadi saya membukakan foreground tanaman seperti ini. Kita bisa tampilkan tombol K. Jadi kalau di sini ada perintah video editor, itu bisa kita akses dengan perintah. Kita klik keyboard K. Maka akan muncul seperti ini. Nah, di posisi ini pertama kali saya akan coba perlebar tampilan. Oke. Seperti ini. Saya pilih add keyframe. Jadi saya menambah satu kamera di sini. Kemudian berikutnya saya akan gerakan seperti ini. Lagi saya akan agak muter sedikit. Ya. Posisi di sini. Saya akan tambah satu keyframe lagi. Ada dua keyframe udah ada. Kemudian saya, kalau di SketchUp kita kayak mau buat scene gitu ya, hampir sama. Kita membuat satu scene. Ya, posisi seperti ini. Saya geser, saya putar frontal. Ya, saya tambahkan keyframe lagi. Kemudian saya putar ke sana.
Saya agak maju sedikit. Saya tambah add keyframe lagi. Sudah ada 1, 2, 3, 4 frame yang saya buat. Saya coba seperti ini. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Kita udah punya 5 frame. Yang pertama, ini begitu kita preview, kita akan start dari awal seperti ini. Dia akan bergerak dari preview ya. Muter ke sana, terus ke depan. Ini kelihatan sangat lambat, jadi kita bisa atur ulang keyframe-nya. Jadi dari keyframe pertama sampai keyframe kelima yang terakhir, ini dia saya atur pakai waktu hampir 1 menit lebih. Jadi saya bisa geser durasinya. Misalnya saya cuma perlu waktu 30 detik, saya pengen buat 30 detik seperti ini. Nah, berarti dari first keyframe and the last keyframe itu selama 30 detik. Kita coba preview sekarang. Nah, ini sekarang lebih cepat. Kalau tadi 1 menit lebih, defaultnya dia akan bergerak seperti ini. Jadi cukup smooth dengan speed seperti ini. Ya. Kemudian sampai ke frame terakhir, berhenti di sini. Ini sudah proses animasi, kamera bergerak. Kalau kita escape, kemudian kita ke belakang, head, kita tampilkan lagi visualisasi ya. Oke, maka begitu tombol K kita tekan, kita akan lihat satu pad. Di sini kalian bisa lihat satu pad lintasan kamera yang kita buat. Ini pad yang pertama, keyframe 1, kamera kedua, kamera ketiga, kamera keempat, kamera kelima. Kita bisa lihat misalnya dari kamera pertama saya klik 2 kali, nah kita akan masuk. Ini adalah posisi keyframe kamera pertama. Oke. Nah, kemudian di keyframe editor ini kita bisa klik, kita pindah ke kamera kedua. Oh, ini 3, ini kedua gitu ya. Oke, mungkin saya sedikit kurang, ini pohonnya terpotong, saya pengen dia agak geser ke kanan sedikit. Oke, gini kira-kira lebih cakep, bisa full. Kemudian saya apply. Jadi kita rubah posisi kameranya. Kita apply, oke. Kemudian yang ketiga kita setting lagi. Ini adalah kotak kamera kita. Oke, posisinya sudah. Andikan saya bilang, oh ini kurang turun sendiri, saya pengen atap ini di bawah garis. Ini kita bisa turunkan sedikit. Oke, kita apply. Next, keyframe keempat, saya mau lihat bagaimana posisinya. Saya sedikit kurang kanan, bidang ini kosong. Saya akan sedikit ke sana. Oke, apply. Next. Ini posisi terakhir, saya bilang kurang turun. Ya, saya ke posisinya, kemudian kurang kanan dikit. Apply. Nah, sampai di sini saya bisa nambahkan lagi keyframe. Saya bisa nambahkan lagi keyframe. Insert saja. Oke, terus kita gerakkan. Saya pengen satu posisi yang dari belakang. Saya keyframe dari belakang. Saya turunkan juga. Ya, saya ke kanan sedikit. Saya pengen tetap bisa tampil semua gambar di layar. Oke. Saya mundur sedikit. Saya turunkan sedikit. Confirm. Jadi kita akan nambah satu kamera. Kita bisa nambah lagi satu. Saya akan tambahkan lagi satu. Oke, dari sisi sana saya akan maju sedikit, turun sedikit. Oke, seperti ini.
Saya geser sudutnya seperti ini dan saya turunkan sedikit, kira-kira seperti ini. Saya buat confirm. Nah, kita bisa back untuk ke posisi ini, posisi kameranya. Dari sini kita bisa lihat ini kamera 1, 2, 3, 4, dan ini 2 kamera yang saya tambahkan. Kita bisa geser kamera ini, kita pilih posisinya. Saya pengen di keyframe 1, 2 di sana. Kita back dulu. Saya juga bisa nambahkan insert di sini, nambahkan kamera manapun bisa. Kita pilih padnya, kita bisa nambah 1 kamera atau 2 kamera di sini. Oke, ini berarti nambah satu keyframe di sini. Boleh, gitu ya. Saya confirm. Back. Kalau saya pengen menambahkan 1 lagi bisa di sini. Oke, ini. Oh, tapi saya sudah ada gitu ya. Ini bisa kita confirm. Atau saya nggak jadi deh, ini terlalu rapat gitu ya, saya bisa delete. Oke, hilang kembali. Nah, ini adalah, kita coba preview dulu dengan waktu 30 detik seperti ini. Kalau tadi berhenti di posisi samping, sekarang kita akan sampai ke posisi belakang karena saya udah tambahkan keyframe tadi di belakang. Ya, jikalau dirasa terlalu lambat, kita bisa kurangi durasi waktunya sehingga bergerak lebih cepat. Ini menurut saya sudah. Itu kemudian di sini ada pengaturan IC in sama IC out. Ini kalau kalian yang suka editing video, ini ada semacam feed in dan feed out. Ini artinya bahwa pada waktu start dia akan agak lambat dulu, terus kemudian ke kecepatan normal. Demikian juga waktu ending, kecepatan kamera waktu terakhir ini juga di sini akan melambat. Jadi terasa lebih smooth seperti itu kalau kita aktifkan. Kalau tidak kita aktifkan, maka tidak ada kecepatan yang sama dari start awal sampai terakhir berhenti pun sama. Cuma memang terkadang tidak terlihat cepat sekali ya, sama terus. Tapi kalau kita pakai IC in IC out, maka waktu start tadi akan lambat dulu kemudian agak cepat. Pada posisi ini kita sudah siap untuk rendering. Untuk rendering kita bisa atur tempat penyimpanannya dulu, capture-nya kita bisa simpan di, kita bisa atur default folder untuk penyimpanannya di mana. Kita bisa pilih lokasinya, saya sudah tahu, kemudian tinggal select folder. Nah, di sini kalau sudah siap, kita bisa langsung perintah extension, escape, kemudian render video. Nah, ini lokasinya, padnya sudah sesuai. Kemudian saya kasih nama, misalnya ini saya berikan pad 1, animasi 1, animasi A, itu saya berikan, save. Nah, dia mulai render. Kita tunggu. Waktu yang diperlukan untuk proses render ini sangat tergantung pada GPU masing-masing, graphic processor unit masing-masing, pada laptop atau PC masing-masing. Nah, ini mulai jalan speednya. Ini sudah bergerak pada frame, sekitar frame ke-5 ke-4. Kita masih menunggu cukup lama. Ini sudah hampir selesai di tahap-tahap frame akhir. Oke, selesai. Setelah selesai seperti ini, berarti kita bisa buka filenya, file lokasi tadi. Saya pilih adalah animasi A, maka hasilnya seperti ini. Kita lihat. Ya, ini dari kiri. Ini sudah posisi belakang, kemudian sampai ke posisi terakhir.